Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arke Yuwono, JGP Angkatan 7, kelas 165B dari wilayah Kabupaten Malang. Baik, hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi 1.4 tentang budaya positif. Oke, untuk panduan membuat koneksi antar materi, yang pertama adalah buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apakah ada yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Baik. Pada modul ini saya semakin paham dan banyak mendapat pengetahuan, keterampilan, dan paradigma baru tentang disiplin positif, penerapan hukuman dan penghargaan yang masing-masing memiliki implikasi langsung kepada murid. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Baik, dari 3 teori motivasi yang paling ideal adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dibandingkan dengan 2 teori motivasi yang lain, yaitu guna menghindari ketidaknyamanan dan hanya ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan hal menarik setelah saya mempelajari model ini adalah saya merasa menyesal karena selama ini saya menerapkan pemberian penghargaan dengan memberikan hadiah berupa barang dan ternyata berdampak negatif terhadap anak dalam jangka panjangnya. Sehingga saat ini saya mencoba untuk mengembangkan motivasi intrinsik murid dengan meniadakan program penghargaan maupun hukuman. Untuk selanjutnya, refleksi tentang keseluruhan materi modul 1.4 budaya positif. 1. 5 posisi kontrol yang terbaik menurut saya adalah posisi kontrol sebagai manajer. Karena pada posisi manajer, kita dapat memposisikan murid kita untuk dapat bertanggung jawab atas tindakannya, dan kita dapat mengeksplorasi siswa agar mampu menemukan berbagai macam cara dalam menyelesaikan masalahnya berdasarkan motivasi instruksinya. Dalam hal ini, posisi manajer dapat menempatkan diri sebagai coacher. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Dari 5 kebutuhan dasar manusia, ketika murid melakukan sebuah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kelas, maka hal itu menunjukkan bahwa
dasar hidupnya. Untuk itu kita harus berupaya untuk mengetahui kebutuhan dasar hidup yang belum terpenuhi, dan kita harus dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar murid tersebut. Untuk yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Kebutuhan membuat keyakinan kelas sangat urgent, dikarenakan dalam nilai-nilai kebajikan menekankan kepada seseorang akan lebih termotivasi dari dalam atau motivasi intrinsik, maka seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Sedangkan yang keempat adalah segitiga restitusi. Praktik segitiga restitusi sangat perlu untuk dijalankan, tidak hanya guru tetapi juga pada orang tua. Mereka harus mengetahui dan menguasai keterampilan segitiga restitusi agar dialog yang dijalankan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, serta dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi. Baik, sekarang kita masuk pada pertanyaan besar yang kedua, yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi pada paradigma cara berpikir saya adalah bahwa sebelumnya saya hanya memberikan motivasi ekstrinsik berupa hukuman dan penghargaan, atau lebih cenderung pada stimulus respon. Dan kini berubah menjadi pada pendekatan yang lebih mengarah pada motivasi intrinsik siswa, sehingga siswa lebih meyakini dirinya dan nilai-nilai kebajikan yang dimilikinya. Untuk pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait dengan penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Pengalaman yang sudah saya terapkan terkait konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini adalah dengan mengimbaskan pemahaman saya terhadap budaya positif keyakinan kelas kepada guru-guru di sekolah dengan membuat keyakinan kelas di tiap kelas dimotori oleh wali kelas masing-masing dan tentu saja difasilitasi oleh ibu kepala sekolah. Baik, untuk pertanyaan yang keempat adalah bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentu saja saya senang sekali untuk membagikan pengalaman dan materi yang sudah saya dapatkan kepada rekan-rekan ibu bapak guru yang lain dan menerapkan pembuatan keyakinan kelas di tiap kelas. Untuk nomor 5, menurut Anda, terkait dengan pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Baik, sudah nampak perubahan pelan tapi pasti yang kelak ke depannya dengan pendampingan akan menjadi kebutuhan yang baik dan berpusat serta berpihak kepada siswa. Kemudian, hal yang perlu diperbaiki adalah pembiasaan diri baik dari guru maupun murid untuk senantiasa selalu meyakini keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Baik, pertanyaan ke-6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Saya pernah menjadi pembuat rasa
membuat merasa bersalah dan menghukum, menjadi teman dan kadang menjadi pemantau. Perasaan saya pada saat itu merasa tidak nyaman karena hanya mengandalkan motivasi ekstrinsik, sehingga siswa cenderung mengulang perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya merubah paradigma menjadi posisi manajer. Karena dengan posisi manajer, saya dapat mengeksplorasi kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahannya berdasarkan motivasi intrinsiknya. Pertanyaan yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan pada murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sudah pernah, mulai dari tahap menstabilkan identitas siswa dengan menggunakan kalimat tanya, tahukah kamu mengapa Bapak panggil ke sini? Dan tahapan validasi kesalahan dengan menggunakan kalimat tanya, tahukah kamu bahwa yang kamu lakukan dulu pernah juga dilakukan oleh orang lain? Untuk tahapan menanyakan keyakinan, pernah saya lakukan dengan menggunakan kalimat tanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal ini menurut saya penting dan harus segera dilakukan adalah melakukan parenting kepada orang tua untuk diajak berdiskusi bersama agar terjadi kerjasama yang baik di sekolah maupun di rumah, sehingga penerapan budaya positif bisa terlaksana dengan lebih baik lagi. Untuk rancangan tindakan aksi nyata, judul modul 1.4 Budaya Positif, nama peserta Arke Yuwono. Tujuan, menciptakan siswa yang merdeka sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan menerapkan merdeka belajar dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal dengan syarat disiplin yang kuat dan memiliki motivasi intrinsik. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yang pertama, menghadap kepala sekolah dan menyampaikan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas atau sekolah. Yang kedua, mengumpulkan komunitas praktisi dan rekan guru serta wali kelas untuk melakukan diseminasi materi budaya positif khususnya keyakinan kelas. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas dengan para murid. Dan yang keempat adalah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan antara lain adalah dukungan yang pertama dari ibu kepala sekolah, rekan guru, dan komunitas praktisi yang dibentuk agar kegiatan penerapan budaya positif dapat dilakukan secara utuh. Baik, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas segala perhatian.